Halo guys, pernah nggak sih kalian bingung kenapa sih obat itu ada yang bentuknya serbuk, tablet, pil larutan, kapsul, bahkan ada yang dimasukkan lewat anus? Kok ribet banget ya? Tenang, kita bakal kumpas tuntas semua bentuk sediaan obat dengan cara yang mudah dipahami. Siap-siap, karena setelah nonton video ini, kamu bakal jadi lebih paham dan nggak bakal salah lagi menyebutkan bentuk obat. Jadi, selamat menonton. Pertama, kita akan mengenal obat berbentuk kapsul. Apa sih kapsul itu? Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Cangkang kapsul ini berfungsi untuk menjaga zat aktif di dalamnya sampai ke dalam saluran pencernaan tanpa adanya rasa obat yang dirasakan oleh mulut. Kapsul tidak memiliki terlalu banyak zat tambahan di dalamnya, jadi baik banget buat orang yang alergi terhadap zat tambahan. Nah, kapsul itu memiliki dua jenis atau tipe, yaitu kapsul cangkang lunak dan kapsul cangkang keras. Kapsul cangkang keras umumnya digunakan untuk obat-obatan bubuk atau suplemen. Cangkang ini sangat sensitif terhadap kelembapan sehingga lebih cepat larut. Sedangkan kapsul cangkang lunak adalah cangkang yang berbahan dasar gelatin. Biasanya digunakan untuk obat cair seperti gel cair. Cangkang tipe ini sangat rentan terhadap kelembapan sehingga ideal untuk obat-obatan yang membutuhkan tindakan cepat. Kalian tahu nggak sih apa itu sediaan serbuk? Aku jelasin secara singkat ya. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan homogen. Dalam materi kefarmasian, serbuk digolongkan lagi menjadi dua bagian loh, yaitu serbuk terbagi pulveres dan serbuk tidak terbagi yaitu pulvis. Nah, untuk bentuk sediaan obat ini juga terbuat dari campuran kering bahan obat atau zat kimia tertentu yang ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Jenis sediaan serbuk ini masih sering diresepkan untuk pasien anak-anak atau orang dewasa yang sukar menelan kapsul atau tablet. Sediaan serbuk juga memiliki beberapa kerugian, seperti pada rasanya yang tidak enak dan mudah menjadi lembab. Selanjutnya, ada jenis sediaan obat pil. Sediaan obat pil yaitu berupa massa bulat yang mengandung satu atau lebih bahan obat. Pil juga terdapat 5 jenis. Yang pertama ada boli, yaitu berat pil lebih dari 300 mg, cara pembuatan sama dengan pil. Yang kedua, granula, yaitu pil kecil yang beratnya tidak lebih dari 30 mg dan mengandung 1 mg bahan obat. Dan yang ketiga, tablet isap. Sediaan obat yang mengandung satu atau lebih bahan obat dengan bahan dasar beraroma dan manis dapat membuat tablet hancur dalam mulut. Yang keempat, procisi. Tablet hisap yang dibuat dengan cara gempa tablet. Yang kelima, pastiles. Tablet hisap yang dibuat dengan cara tuang. Kemudian ada juga komponen pada pil, yaitu zat pengisi, untuk memperbesar volume pil. Ada zat pengikat, untuk membuat massa saling mengikat satu sama lain. Ada zat pembasah, untuk membasahi massa sebelum dibentuk. Ada zat penabur, untuk membuat sediaan yang sudah terbentuk tidak melekat satu sama lain. Ada zat penyalut, menutupi rasa dan bau tidak enak, mencegah perubahan karena pengaruh udara supaya pil pecah dalam usus. Kemudian ada cara pembuatan pil. Yang pertama, bobot pil ideal 100 hingga 150 mg dan umumnya 120 mg. Yang kedua, radix liquidity dan succus liquidity digunakan sebagai zat pengisi. Jumlah yang digunakan 2 kali dari jumlah pengikat. Yang ketiga, jika menggunakan succus liquidity, succus yang digunakan 2 gram per 60 pil. Yang keempat, zat pembasah paling baik digunakan yaitu aqua glycerinata. Dan yang kelima, untuk mencegah pil melekat pada alat
cetakan, ditambahkan talc. Pil juga memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama memenuhi syarat waktu hancur yang tertera pada kompresi. Dan yang kedua, memenuhi keseragaman bobot pil. Dan yang ketiga, pada penyimpanan bentuknya harus tetap tapi tidak begitu keras sehingga dapat hancur pada saluran pencernaan. Jadi kalian sudah tahu belum apa nama dari cetakan yang digunakan untuk pembuatan pil? Jadi, nama alat dalam pencetak pil yaitu ada pillen plank dan pillen rollen. Pillen plank digunakan untuk memotong sediaan dan pillen rollen digunakan untuk membentuk sediaan. Ada juga kelebihan dan kekurangan pil. Kelebihannya mudah digunakan atau ditelan, rasa obat yang tak enak dapat tertutupi, relatif lebih stabil dibanding serbuk dan sulotion. Untuk kekurangannya, obat-obat yang dalam keadaan larutan pekat mengiritasi lambung, bahan obat padat voluminous, dan bahan obat cair dalam jumlah yang banyak atau besar. Selanjutnya ada sediaan tablet. Mungkin udah ada yang tahu nih sediaan tablet itu apa. Jadi, tablet adalah bentuk obat padat yang mengandung zat aktif atau bahan tambahan. Biasanya, sediaan tablet berbentuk bulat, pipih, atau sirkuler. Di dalam tablet ada berbagai macam kandungan loh, yaitu ada zat aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, dan bahan pelicin. Tablet juga memiliki berbagai macam jenis, di antaranya tablet bukal, tablet kunyah, tablet effervescent, dan tablet salut. Keuntungan dalam memakai sediaan tablet adalah volume kecil, mudah dibawa dan disimpan, keseragaman bobot yang baik, serta kestabilan zat aktif yang terjaga. Namun, tablet juga memiliki kerugian, di antaranya seperti beberapa pasien kesulitan menelan tablet, formulasi yang rumit, dan zat aktif yang mudah rusak. Ada juga nih obat dalam bentuk cair. Obat cair meliputi sirup, larutan, dan suspensi. Apa sih suspensi itu? Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Dan selanjutnya kita akan mengenal sediaan larutan. Sediaan larutan adalah sediaan obat dalam bentuk cair yang mengandung zat aktif yang terlarut dalam pelarut. Ada contoh sediaan larutan yaitu sirup, obat kumur, dan obat tetes mata. Sediaan ini memiliki kelebihan dan kekurangan nih guys. Kelebihan sediaan cair yaitu obat lebih mudah diserap dari bentuk sediaan cair dibandingkan dengan bentuk sediaan padat, menutupi rasa yang tidak enak, dan stabilisasi bahan. Untuk kekurangannya, seperti kurang praktis dan keseragaman dosis sulit dijaga. Nah, untuk yang terakhir ini mungkin jenis obat yang asing di telinga kalian. Ada yang tahu sediaan apa? Yap, benar sekali, suppositoria. Suppositoria yaitu sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Asal kalian tahu, sediaan jenis ini walaupun berbentuk padat, tetapi dapat melarut atau meleleh dalam suhu tubuh loh. Efek terapi yang dihasilkan suppositoria bersifat lokal dan sistemik. Suppositoria juga memiliki beberapa keuntungan dan kerugian loh. Keuntungannya yaitu mudah digunakan, terutama pada pasien anak-anak, pasien dengan mual dan muntah, serta pasien kesulitan menelan. Dan untuk kerugiannya, suppositoria mempercepat pembuangan zat dari usus yang terkadang menyebabkan penyerapan tidak sempurna.